Shalom dan selamat petang dan salam damai di dalam Yesus Kristus untuk semua yang hadir pada petang ini melalui kebaktian online kita. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di syurga kita kerana kita saling kali dapat bersama-sama memuji dan menyembah mendengar firman Tuhan pada petang ini. Sebelum kita memulai kebaktian petang ini, marilah kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami menyebut-Mu datang menghadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon kepada-Mu, pimpinlah kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini, dari mula sehingga akhirnya. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan sepanjang kebaktian kami dan berjalan pada petang ini. Kami juga memohon agar Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk panggilan berbakti pada petang ini yang diambil dari kitab Mazmur ayat 133 1 sampai 3. Kita akan membaca dengan secara bersautan. Saya akan membaca ayat pertama dan jemaat membaca ayat yang kedua dan seterusnya dan bergilir-gilir sehingga akhir ayat. Persaudaraan umat Allah. Lagu Zerah dan Daud. Alangkah baiknya dan indahnya apabila umat Allah hidup dengan rukun. Lalu mengalir ke gandum dan leher sebanyak. Hal itu seperti embun di atas gunung Remon yang turun ke bukit-bukit Sion. Di sanalah di Sion Tuhan menurunkan berkat-Nya, yaitu kehidupan yang tidak berkesudahan. Shalom semua, selamat petang. Sekali lagi kita datang ke rumah Tuhan pada petang ini. Saya sangat suka beribadah bersama dengan kawan-kawan di gereja. Karena di rumah saya semua orang futsal. Kalau di gereja saya ada ramai kawan. Seperti kita semua beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan kita di syurga pada suatu hari. Itulah gereja adalah keluargamu. Mari kita kepada Tuhan pada petang ini supaya kita boleh menyanyi dan puji Tuhan kita. Mari kita bertepuk tangan. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, penyanyi puji namanya dengan sukacita. Berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini.
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada pengharapan. Ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam ada sukacita Tuhan, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam ada keselamatan Tuhan, ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam kita bersaudara Tuhan, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Haleluya. Ya, terus datang kepada Tuhan pada petang ini dengan penuh kesyukuran. Ya Tuhan kita kerana Dia Allah kita. Selalu bagi kasih-Mu sang hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, pernah Engkau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari tanpa suka karena-Mu, oh Yesus, ku tak mengenai-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Selalu bagi
bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku dalam hidup dalam-Mu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada petang ini. Tuhan, kami datang kepadamu dengan sungguh rendah hati. Kerana kami datang kepadamu dengan tidak apa-apa, tapi Engkaulah yang menambah segalanya dalam kehidupan kami di sini. Kami tahu segala yang kami ada datang daripadamu. Kebaikan-Mu tak terhenti dalam kehidupan kami. Itulah kami datang kepadamu pada petang ini. Kami ingin doalah untuk keluarga kami masing-masing di sini. Kami doalah ahli-ahli keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah firman Engkau, biarlah perbuatan Engkau menyentuh segala ahli-ahli keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Engkau menampakkan diri dalam kehidupan mereka, dalam segalanya. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau akan memberikan berkat dalam setiap keluarga, supaya kami semua ada yang berlebihan untuk berkongsi dengan mereka yang tidak ada. Kami serahkan keluarga kami kepada Engkau, adik-adik yang bersekolah kepada Engkau. Biarlah Engkau yang memberikan kebijaksanaan dalam pelajaran mereka, supaya mereka bijak pandai dalam pelajaran mereka. Mereka akan berjaya di masa depan mereka. Mereka akan menolong ibu bapa mereka di masa depan. Kami juga serahkan ibu bapa yang bekerja dan menjadi suri rumah tangga. Kami serahkan kepada Engkau. Biarlah mereka menjadikan ibu bapa yang menjadikan teladan kepada anak-anak mereka. Biarlah mereka erti hidup ini. Biarlah mereka erti untuk merancang segala dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, masa mereka, keuangan mereka. Segalanya kami serahkan kepada Engkau.
Kami juga serahkan jemaah kami kepada Engkau pada petang ini. Walaupun kami tidak dapat bersama secara fisikal, tapi kami tahu jemaah Engkau di merata tempat yang sedang memuji nama Engkau. Kami doa atas kesatuan dalam jemaah Engkau. Walaupun kami berlatar belakang yang berlainan, walaupun kami berbicara dalam perasaan yang berlainan, kami berfikir berlainan, tapi kami tetap satu yang bersama yang lain. Kami menyembah Tuhan Yesus. Tolonglah jemaah kami supaya jemaah kami rindu kepada Tuhan, firman Engkau setiap petang, dua petang. Mereka akan sama-sama bersama dengan keluarga mereka dan menyaksikan kebaktian bersama-sama. Kami serahkan jemaah kami kepada Engkau. Kami juga serahkan negara kami kepada Engkau. Kami serahkan conference mesyuarat untuk parlimen masa yang berlangsung. Kami serahkan kepada Engkau. Biarlah yang manfaat kepada rakyat ini akan dibidas. Biarlah semua wakil-wakil dari daerah, dari negeri, dari negara ini, mereka akan membuat sesuatu yang luar biasa kerana mereka mewakili di dalam parlimen dan mereka akan bersuara untuk kawasan mereka dan untuk rakyat. Kami serahkan anak-anak Engkau yang mewakili anak-anak Engkau yang percaya kepada Engkau di dalam parlimen. Biarlah mereka menjadikan terang dan karam dan mereka akan membawa kehadiran Engkau di dalam parlimen. Kami terima kasih. Biarlah firman Engkau akan dibicara di dalam parlimen juga. Engkaulah akan memberkati setiap ahli-ahli parlimen, kesihatan dan keluarga mereka. Kami juga serahkan dunia ini kepada Engkau. Kami tengok sekeliling di negara-negara sekeliling kami, perkara-perkara yang tidak tentu yang berlaku. Kadang-kadang kami hilang harapan kami. Tapi kami tahu, asalkan kami datang kepadamu, kami ada harapan. Itulah pada petang ini kami datang kepadamu sebagai satu keluarga di syurga pada suatu hari. Kami serahkan dunia ini kepada Engkau untuk keadaan COVID-19 yang berlaku. Kami tahu negara-negara seperti Amerika Syarikat, seperti Brazil, seperti India, banyak telah mati kerana COVID-19. Kami tahu banyak lagi mata belakang akan berlaku di masa depan. Tuhan, Engkau mengajar kami, adakah kami sudah bersedia untuk menghadap semua ini? Biarlah kami sentiasa rindu kepada hadirat Engkau untuk menghadap keadaan dunia yang tidak tentu. Kami serahkan keadaan malapetaka seperti banjir, kemarau, lokus, banyak lagi kami namanya. Hanya boleh bersandar kepada Tuhan pada petang ini. Kami serahkan segala kepada Engkau. Kami juga serahkan kebaktian pada petang ini kepada Engkau. Biarlah setiap kata yang dikatakan oleh yang melayani Engkau akan menghiburkan mereka yang datang kepadamu, dan akan menyentuh setiap hati yang datang kepadamu. Kami serahkan setiap yang melayani Engkau pada petang ini kepada Engkau. Biarlah firman Engkau akan menyentuh hati dan akan mengunjungi setiap keluarga yang haus kepada Engkau. Kami serahkan kebaktian pada petang ini kepada Engkau. Terima kasih kerana Engkau Tuhan yang bagus dan baik dalam segalanya. Kami doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca pengakuan iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Pada petang ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada kita. Dan yang pertama adalah kebaktian online kita akan terus pada minggu ini. Dan sila antarkan link kebaktian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Sekiranya Anda memerlukan sokongan doa dan juga bantuan, sila antar message kepada pastor ataupun komiti gereja kita. Dan yang kedua, kita sangat bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik kepada anak-anak kita. Pada tahun ini kita sangat berbangga karena Tuhan yang telah memperbolehkan anak-anak muda kita yang telah menghabiskan sekolah dan masuk ke dalam universiti. Dan kita memuji Tuhan semuanya oleh karena Tuhan. Dan kita terus mendukung mereka di dalam doa kita agar mereka terus taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Yang pertama, kita sangat bersyukur dengan anak kita Selin yang pergi ke College Matrikulasi Sarawak. Dan kita juga bersyukur karena saudari kita Emilia juga telah diterima ke Universiti Malaysia Sabah. Dan juga saudari kita Nevida yang pergi ke UiTM di Kota Semerahan. Dan saudara kita Solomon yang akan pergi ke UNUMAS dan yaitu Universiti Malaysia Sarawak. Dan kita berdoa supaya yang lain akan menyusul ikut jejak abang kakak yang telah masuk ke U. Dan inilah doa kita supaya anak-anak kita akan terus berjaya di dalam sekolah mereka. Jika Tuhan bersama, pasti akan ada kejayaan. Tidak pernah Tuhan melalaikan janjinya. Dan yang ketiga saudara, yaitu kelas top kita akan terus diadakan pada malam hari Kamis. Dan sila siapkan diri dan persiapkan diri kita, lengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah persekutuan doa kita, yaitu persekutuan doa pagi setiap hari Sabtu. Dan link akan diantar dalam grup oleh Cikgu Susan. Dan yang kelima, kiranya saudara dan saudari anak-anak kita yang mau ikut kursus, yaitu Alpha Youth Online, akan diadakan pada 4 hingga 5 hari bulan. Sila hubungi saudara kita Dr. Wong untuk mengesahkan penyertaan saudara anak-anak kita yang mau ikut serta. Dan yang keenam adalah Bengkel Komiti Pelayanan Bahasa Malaysia daerah Kuching Barat, yaitu yang diadakan pada 16 hari bulan September. Dan semua komiti diwajibkan kiranya tidak ada halangan, karena ini sangat bagus karena bekas mantan ketua daerah kita yang akan memberikan ceramah pada hari itu. Dan yang ketujuh adalah kerja amal kita akan diteruskan pada minggu ini di rumah saudara kita Iman ataupun Bapak kepada Roslin. Dan sekiranya kamu tidak ada halangan, sila datang bersama-sama. Dan yang ke-8 adalah persembahan dan persepuluhan kita. Kiranya Anda memberi dan sila lakukan secara tunai ataupun melalui Sarawak Pay. Dan Anda boleh bawa offering ataupun persembahan Anda ke gereja dan serah kepada bendahari kita Cikgu Susan. Dan mereka yang bertindak ataupun yang mengambil bahagian pada minggu depan ada di dalam slide. Sila ambil perhatian. Dan semuanya ada di dalam slide. Dan kiranya ada masalah dan apa-apa perubahan, Anda hubungi pengurusi kita ataupun pastor untuk pengesahan. Dan sekiranya ada orang yang mau melayani bersama dengan kita juga, sila beri nama dengan pengurusi kita ataupun komiti-komiti yang lain. Ini adalah pelayanan Tuhan. Gereja adalah keluarga kita. Dan Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan diri kita untuk persembahan dan pemberian kita pada petang ini. Sebelum kita memberi persembahan dan pemberian, mari kita berdoa dahulu dan saya pimpin kita dalam doa. Ya Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur kerana berkat-berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami memohon pemberian apa yang kami terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sementara persembahan ini dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Seperti Sungai. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan untuk petang ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada petang ini diambil pada bab Kisah Rasul ayat 2 bab 4 43 hingga 47. Banyak mukjizat dan keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Semua mengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membagi-bagikan wang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan makan bersama-sama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan dengan orang diselamatkan oleh Allah. Ini firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau membawa kami sekali lagi merenung firman-Mu dan bersama-sama mendengar suara-Mu. Dan berkatalah kepada kami dan kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada petang ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang diambil daripada Kisah Rasul bab yang kedua ayat 43 dan ayat 47. Yang saya mau kongsikan kepada kita pada petang ini adalah gerejaku adalah keluargaku. Apakah sifat gereja Tuhan yang terdalam seharusnya? Kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus seharusnya memiliki hubungan yang akrab, saling menolong, saling mendoakan satu yang lain, dan saling menghargai satu yang lain, seperti mana yang diamal oleh gereja pada awal yang kita telah baca di dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 43 hingga 47. Dan apakah amalan dan kehidupan gereja awal pada mulanya? Yang kita lihat adalah mereka sentiasa bersekutu bersama-sama dengan satu yang lain, dan mereka saling membagi-bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan yang ketiga, mereka saling bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Dan yang keempat, mereka saling bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Dan yang keempat, saudara, mereka ikut serta di dalam perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Hal ini seharusnya terpancar di dalam kehidupan seharian kita sebagai keluarga Allah. Saudara, mengapa keluargaku dan adalah gerejaku? Saudara, daripada pengalaman saya secara pribadi, orang yang sangat akrab dan sangat rapat dengan saya dan mengambil peduli dan berat tentang hidup saya adalah jemaat gereja. Mereka sangat akrab dan sangat rapat dengan saya, bukan karena mereka mengharapkan sesuatu yang daripada saya, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, mengapa keluargaku adalah gerejaku? Dan apakah Anda dapat merasakan bahwa saudara-saudari yang di dalam gereja adalah sebagian daripada keluarga saudara pada hari ini? Sebab firman Tuhan mengajar kita, setiap orang yang telah bertobat dan menerima Yesus di dalam kehidupannya adalah keluarga kita. Walaupun daripada latar belakang yang berbeda, bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, namun apabila kita terima Yesus dalam hidup kita, maka kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi saudara, gerejaku adalah keluargaku. Dalam Efesus bab yang kedua ayat 18 hingga 19 berkata, melalui Kristus semua orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi dapat datang ke hadirat Bapa dengan pertolongan Roh Allah yang satu. Oleh itu kamu orang bukan Yahudi, bukan lagi orang asing atau pendatang, sekarang kamu warga umat Allah dan keluarga Allah. Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa kita adalah keluarga. Apabila kita sudah bertobat dan terima Yesus dalam hidup kita, maka kita adalah keluarga. Itu sebabnya saudara, gerejaku adalah keluargaku. Mengapa saya berkata bahwa keluargaku adalah gerejaku pada hari ini? Terdapat beberapa sebab mengapa saya berkatakan bahwa keluargaku adalah gerejaku, saudara. Yang pertama adalah sewaktu saya sakit, rombongan gerejalah yang pertama datang untuk berdoa untuk saya. Mereka tidak pernah merasa lelah mengunjung saya di hospital ataupun di rumah, mendorong saya. Mereka sentiasa ada bersama dengan saya, berdoa walaupun mereka sangat sibuk sekalipun, mereka juga datang. Dan persaudaraan di antara saya dengan mereka tetap kukuh walaupun saya sudah sembuh daripada sakit, dan mereka tetap bersama. Saudara, inilah yang sangat
sangat baik dan sangat mendorong kita bahwa kita adalah keluarga, walaupun kita daripada bangsa dan suku dan latar belakang yang berbeda. Di dalam Yakobus bab 5 ayat 13 dan 14 berkata, kalau di antara kamu ada yang sedang susah, hendaklah dia berdoa. Kalau ada yang gembira, hendaklah ia menyanyi, memuji Allah. Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat. Dan hendaklah pemimpin-pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengoleskan dengan minyak atas nama Tuhan. Dan inilah saudara yang mengapa kita adalah keluarga. Gereja adalah keluarga kita. Dan yang kedua adalah sebab apabila saya merasa lemah dalam kerohanian saya, dan anggota jemaatlah yang pertama di dalam mendorong saya. Dan dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 18 berkata, sebab itu hendaklah kalian saling menguat hati dengan memakai kata-kata ini. Waktu kita lama saudara, yang paling dekat dengan kita, yang memberikan dorongan kepada kita adalah mereka yang ada di dalam gereja. Itu sebabnya mereka adalah keluarga kita. Dan banyak aduan yang mengatakan bahwa kawan yang terdekat dengan mereka meninggalkan mereka sewaktu mereka di dalam kesulitan di dalam kehidupan mereka, sewaktu mereka dalam kesukaran. Orang yang selama ini dekat dengan mereka tidak memperdulikan mereka, tetapi hanya mereka yang terus bersama dengan mereka adalah orang-orang yang ada di gereja. Inilah orang yang sentiasa mendorong mereka dan tidak akan menjauh diri daripada orang-orang yang di dalam kesusahan. Itu sebabnya saudara, gereja adalah keluarga kita. Dan yang ketiga, sebab apabila saya merasa tertekan, kecewa dalam hidup ini, jemaat gerejalah yang pertama datang untuk menguatkan saya. Dunia ini seringkali berkata, kamu ada uang, kamu adalah kawan saya. Kamu tidak ada uang, kamu bukanlah kawan saya. Ini berarti sewaktu kamu dalam kesusahan, itu bukanlah menjadi urusan mereka lagi. Mereka akan meninggalkan kita. Dalam kesusahan, mereka tidak mengenal kita. Tapi waktu kita berkelimpahan, mereka sangat dekat. Walaupun kita tidak menjemput mereka, mereka tetap ada bersama dengan kita. Tetapi saudara, inilah dunia. Apabila kita dalam kesusahan, mata mereka dan mereka tidak lagi bersama dengan kita dan tidak lagi memperhatikan kita. Inilah dalam Galatia bab 6 ayat 1 hingga 2 berkata, saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan sesuatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut. Dan jagalah, janganlah sampai kalian sendiri tergoda juga. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang lain, supaya dengan demikian kalian menaati perintah Kristus. Dan inilah saudara yang kebaikannya kita menjadi anggota gereja. Karena anggota gereja adalah keluarga kita yang terdekat, yang sentiasa di sisi kita. Dan yang keempat, sebab apabila saya dalam masalah, anggota gereja lah yang pertama datang untuk membantu saya. Saudara, dalam Kisah Rasul bab 4 ayat 44 dan 45, orang percaya itu semuanya harus terus bersatu, dan apa yang mereka punya mereka pakai bersama. Mereka menjualkan barang-barang dan harta milik mereka. Itulah membagi-bagikan uangnya di antara mereka, semuanya menurut keperluan masing-masing. Pengalaman saya secara pribadi, sewaktu bapak saya meninggal, dipanggil Tuhan, banyak jemaat gereja yang datang mengulurkan bantuan kepada saya. Selain itu mereka juga mengantarkan kata-kata dorongan supaya saya akan terus dihibur oleh Tuhan. Saudara, di dalam gereja semua jemaat diajar untuk mengambil barat satu yang lain, yaitu tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada orang yang dibantu. Inilah kehidupan gereja Tuhan yang diingini oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kelima, saudara, mengapa gerejaku adalah keluargaku? Sebab apabila saya merasa kesorangan diri, kesepian, jemaat gerejalah yang pertama datang untuk bersekutu dengan saya.
dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 44 dan 45, orang yang percaya itu semuanya terus bersatu, dan apa yang mereka punya mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semua menurut keperluan masing-masing. Sewaktu saya menerima satu SMS, saudara, daripada seorang jemaat gereja yang mengatakan suaminya telah melalui satu kemalangan, dan sewaktu saya sampai di rumah mereka, saya melihat jemaat gereja sudah berada di sana. Dan inilah saudara yang mengatakan bahwa jemaat gereja ataupun gereja adalah keluarga kita. Hal ini memperingatkan saya bahwa jemaat gereja keluarga kita yang terdekat, yang sentiasa memperhatikan kita, yang sentiasa bersama-sama dengan kita, saudara. Dan yang keenam, saudara, mengapa saya katakan gereja adalah keluargaku? Sebab apabila saya ditolak dan diejek, jemaat gereja lah yang pertama yang datang untuk menerima saya dan memeliharakan saya. Dan ini yang kita lihat di dalam Matius bab 22 ayat 39. Yang kedua yang berkata, perintah yang kedua yang berkata, yang sama seperti kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Tidak banyak di antara kita yang ditolak dan mengalami hal penolakan di dalam keluarga. Tapi bagi mereka yang telah ditolak, dan kita mendengar daripada banyak kesaksian yang mengatakan bagaimana gereja telah mendolong mereka. Dan itulah saya katakan kepada kita pada petang ini, saudara, gereja adalah keluarga kita. Itu sebabnya jangan lari daripada persekutuan gereja, jangan lari daripada gereja dan pertemuan-pertemuan gereja. Kita harus bersama-sama dengan mereka supaya kita dapat membantu satu yang lain. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Anda pernah mengalami semua ini di dalam kehidupan Anda pada hari ini? Renungkan diri kita sejenak. Pikirkan siapakah golongan yang sangat memperhatikan saudara, yang sentiasa bersama dengan saudara, yang sentiasa mendorong saudara selama ini. Siapakah mereka? Saudara, bagi saya, gereja adalah keluargaku. Mereka lah yang sangat dekat dengan saya, yang membantu saya di dalam segala perkara. Dan firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa jangan kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan orang yang percaya. Di dalam Ibrani bab yang ke-10 ayat 25 berkata, jangan kita menjauhkan pertemuan orang percaya. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita diberikan pemerhatian yang sama. Tidak ada orang yang besar, tidak ada orang yang kecil. Di dalam Tuhan kita adalah sama. Dan Tuhan mengajar kita supaya saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu satu yang lain. Saudara, gereja adalah tempat yang sesuai bagi kamu dan saya. Dan itulah sebabnya kita harus kuat dan terus tekun dan giat bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan. Karena saudara, gerejalah yang sentiasa di sisi Anda waktu Anda susah. Dan mari kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Dan bersyukur karena Tuhan memberikan kita tempat di mana gereja Tuhan yang ada di mana saudara berada pada hari ini sungguh-sungguh menjadi keluarga kita yang memperhatikan kita di dalam segala perkara. Jangan lari daripada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, memuji Dia. Karena dialah Tuhan yang layak. Dan dialah Tuhan yang sentiasa memperhatikan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita siapkan diri kita kepada Tuhan. Keluargaku adalah gerejaku. Kita tahu bahwa mereka lah yang terdekat dengan kita. Dan biarlah kasih di antara satu yang lain akan terus bertumbuh dan saling mengangkat satu yang lain. Kita nyanyikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan, supaya gereja kita akan hidup saling mengasihi dan saling bersama-sama. Haleluya.
lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi. ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan. kasih-Mu, Kasih-Mu kudus tiada batas. tiada batasnya. Katakan sekali lagi, ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi. katakan ajarilah, Ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami, Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kata sekali lagi, ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi. ajarilah kami Tuhan, saling mengampuni, saling mengampuni. ajarilah kami, Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. kasih-Mu, Kasih-Mu kudus tiada batas. katakan yang terakhir, ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengasihi, mengasihi. ajarilah kami, Ajarilah kami saling mengampuni, saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu tiada, oh kasih-Mu kudus Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, oh terima kasih Yesus, haleluya. Biarlah kasih-Mu Tuhan akan memenuhi hati kami. Biarlah kasih-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu yang akan membimbing kami sepanjang hidup kami. Biarlah kasih-Mu akan mengikat persaudaraan kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang berkuasa, yang akan menguasai dan memimpin kami dan membimbing kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Tuhan memberkati semua kita dan selamat ambil saat teduh Anda dan kita berjumpa lagi kebaktian online minggu depan.